Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siswa terbaik. SMK siap belajar, siap berusaha, siap sukses. Allahu Akbar. SMK bisa. Perkenalkan, kami dari kelas 12 TPR 1. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Padilla dari 12 TKR 1. Nama saya Giraldi Aksan Nitya dari kelas 12 TKR 1. Nama saya Adrian Boya Pertama dari kelas 12 TKR 1. Di sini kita bertiga akan menjelaskan atau melakukan overhaul transmisi Avanza dari mulai pembongkaran, terus pengukuran dan melakukan kembali pemasangan sesuai SOP. Sebelum lanjut ke langkah pembongkaran, di sini kami akan menjelaskan apa aja sih alat yang digunakan untuk membongkar transmisi Avanza. Pertama-tama di sini ada palu, yaitu palu plastik dan palu besi. Dan di sini juga ada T10, T12 dan T14. Dan lanjut di sini ada kunci ring ukuran 21 dan 19. Di sini ada ring pas ukuran 12 mitra, dan di sini ada ring pas 24, dan yang terakhir ada ring pas ukuran 22. Di sini juga ada obeng min sama tang snap ring, terus kunci L ukuran 6 mm dan obeng magnet. Dan yang buat terakhir di sini ada pin punch dan alat pengukuran yaitu vernier caliper atau sigmat. Lanjut ke langkah pembongkaran. Pertama-tama kita akan membuka bagian switch backup. Untuk yang selanjutnya adalah membuka bagian sensor speedometer menggunakan kunci T10. Dan menggunakan obeng min. Untuk selanjutnya membuka bagian filter plug transmisi manual. Selanjutnya melepaskan extension housing menggunakan kunci T14. Terus buka bagian dari extension housingnya dengan cara diangkat. Selanjutnya melepas bagian magnet transmisi dengan cara diangkat. Selanjutnya lepas slinger oli output sub dengan cara diangkat. Selanjutnya melepaskan penahan bearing dengan menggunakan kunci T12. Lepas select paper sub. Menggunakan kunci 12 mm.
tinggal angkat. Lepas poros penghalang mundur. Lepas si flapper shaft menggunakan obeng magnet. Seharusnya menggunakan pin punch. Selanjutnya membuka case transmisi menggunakan tang snap ring. Selanjutnya membuka bagian baut shaft Idler gear pada transmisi menggunakan kunci L 6 6 mm. mm. Lepas 8 buah baut dan braket kabel dari case transmisi. Lepas 2 buah baut dari bagian rumah kopling. Memakai kunci 12T12. Buka bagian case transmisi. Selanjutnya buka bagian output shaft. Bagian needler roller bearing. Selanjutnya lepas bagian 3 baut dari gasket, ship detent spring dan ship detent ball dari housing coupling. Yang 3 ini.
lepas 2 slotted spring pin dari gear shift fork sub nomor 1. Selanjutnya membuka slotted spring pin dari gear shift fork sub 2 menggunakan pin punch dan dipalu. Buka release head. Lalu buka gear sub nomor 3 dan gear shift fork nomor 3 serta release head. Selanjutnya membuka shift fork sub nomor 1. Lalu membuka shift sub nomor 2 dan shift fork nomor 2. Lepas pegas dari shift arm mundur. Lalu buka shift arm mundur menggunakan kunci 12 mm, kunci ringkas 12 mm. Blur sakit. Beri fokusin kemana? Lalu lepas shift inner lock plate. Lepas gigi mundur. Lepas plat pengunci bearing menggunakan kunci T12. Selanjutnya buka atau lepas input sub dan counter gear dari rumah coupling atau housing coupling. Dan seperti inilah penampakan atau dia yang ada di dalam. Siap. Oke. Di sini kita masuk ke langkah pengukuran. Di sini ada beberapa komponen-komponen yang akan kita ukur menggunakan sigmat. Yang pertama di sini ada pegas kompresi, yang kedua ada LC flapper, yang ketiga ada slide inner, yang keempat di sini ada gear shift nomor 1, yang kelima ada shift fork nomor 1, dan yang keenam ada release head. Ini pertama akan mengukur pegas kompresi. Hasilnya dikunci dulu agar tidak berubah berubah ukurannya. Dan di sini dari panjang bebas minimum si pegas kompresi ini 38,5 mm dan panjang bebas standar dari si pegas kompresi ini adalah 40 mm dan
Pegas yang kami ukur ini memiliki hasil 39,5 mm. Jadi terbukti standar, masih layak dipakai. Yang kedua di sini kita akan mengukur LC flapper dan cara pengukurannya seperti ini. Kita tekan saja pakai tangan dan melihat langsung hasilnya. Hasilnya yaitu 11,70 mm. Dan standar si LC flapper ini sekitar 11,88 sampai 11,98 mm. Dan hasil pada pengukuran ini kesimpulannya yaitu tidak standar karena sudah aus. Dan yang selanjutnya kita ada di sini pengukuran celah LC flapper dengan cara seperti ini. Kita langsung hitung saja hasilnya, yaitu di sini hasilnya mencapai 15,90 mm. Dan celah standar ini standarnya yaitu 15,1 sampai 15,2 mm. Dan hasil pada pengukuran LC flapper yang saya pegang ini kesimpulannya tidak standar karena sangat jauh dengan standarisasi dari LC flapper ini. Yang selanjutnya di sini ada slack inner lever. Cara pengukurannya seperti ini. Lihat. Langsung ditekan saja dan kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini menunjukkan 14,65 mm. Dan hasil di sini tidak seperti standarisasi pada slack inner lever biasanya. Karena standarisasi pada slack inner lever biasanya sekitar 14,88 sampai 14,98 mm. Dan kesimpulan pada slack inner lever ini kesimpulannya tidak standar karena sudah aus. Yang keempat di sini ada gear shift head nomor 1 dan cara pengukurannya seperti ini. Hasil dari pengukurannya yaitu menunjukkan 12,10 mm. Dan standarisasi dari gear shift head nomor 1 ini adalah 12,1 sampai 12,2 mm. Dan hasil pengukuran gear shift head nomor 1 ini yaitu 12,10 mm. Kesimpulannya yaitu tidak standar karena terlalu jauh dari standarisasi gear shift head di sini. Kelima di sini ada gear shift fork nomor 1. Cara pengukurannya seperti ini. Langsung ditekan. Langsung kita baca hasil pengukurannya yaitu sekitar 9,65 mm. Dengan standarisasi pada gear shift fork ini yaitu 9,7 sampai 9,9 mm. Dan kesimpulan pada gear shift fork ini yaitu tidak standar. Adalah mengukur bagian release head. Pertama-tama ukur yang celahnya agak kecil. Ada dua kan. Ukur yang celahnya agak kecil terlebih dahulu. Kita ukur. Kita hitung. Hasil dari pengukuran sekarang adalah 12,10 mm. Standar dari celah tersebut adalah 12,1 sampai 12,2 dan batas celah maksimum tersebut adalah 12,3 mm. Apabila si celah tersebut melebihi dari celah maksimum tersebut, maka
si celah ini dinyatakan tidak standar atau tidak layak dipakai. Untuk selanjutnya adalah mengukur celah yang kedua. Nah, kita ukur. Hasil dari celah kedua adalah 15,20 mm. Standar dari celah tersebut adalah 15,000 sampai 15,043 mm. Sedangkan celah maksimum dari celah tersebut adalah 15,1 mm. Dan untuk celah yang kita ukur barusan memiliki hasil 15,20 mm. Dan kita bisa simpul keterangan dari celah tersebut adalah tidak standar atau tidak layak dipakai. Barusan kita melakukan pengukuran dari berbagai komponen, dari mulai pegas kompresi sampai dengan release head. Kita lanjut ke langkah pemasangan. Selanjutnya pasang input sub dan counter gear secara bersamaan. Bus. Mas. Lalu pasang plat pengunci bearing. Menggunakan kunci T12. Pasang idler gear mundur. Lalu pasang interlock pad. Selanjutnya pasang tip arm. Pastikan masuk ke gear mundur. Pasang pegas ke shift arm mundur. Arem. Shift arm. Arem. Bisa dibantu menggunakan obeng min. Pasang gear shift box nomor 2. Lalu pasang gear shift head nomor 2. Pasang gear shift sub nomor 1 dan shift fork nomor 1.
Pasangkan starter spring pin. Masukkan shift dan gear shift dan sipok nomor. Dan pastikan ini masuk. pasang bulb dan Hip. spring.
Pasang bearing dan output shaft. Lalu pasang transmisi. Lalu pasangkan 8 baut di atas dan 2 baut di bawah dengan penting. Pasangkan yang atas terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan 2 baut lagi ke housing coupling yang ada di bawah. Lalu pasangkan kembali ring pengungsi menggunakan tang ring atau tang snap ring. Pasang baut hexagon ke shaft idler gear Menggunakan kunci L ukuran 6 mm. Pasang shift lever shaft dan Sekarang kita akan memasangkan shift lever shaft. lalu pasangkan kembali pin pengunci. Pasang poros penghalang gigi mundur. Lalu pasang select lever shaft. Pasangkan baut menggunakan kunci T12. Dengan cara menyilang.
Pembenahan bearing belakang output shaft. Pasang slinger oli output shaft, lalu pasang magnet transmisi. Setelah itu pasang extension housing. Lalu pasang ke 6 baut. Pasang drain plug transmisi manual. Kencangkan menggunakan kunci 24 mm. Speedometer. Lalu kencang menggunakan kunci T10 mm. Pasang yang terakhir, pasang ini mundur, switch lampu mundur. Kencangkan menggunakan kunci 22 mm. Sekian yang bisa kami jelaskan tentang overhaul transmisi Avanza. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklum karena kami juga masih belajar. Mohon maaf. Bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPPC, siap belajar, siap berusaha, siap sukses. Allah.